Halo sobat semuanya, salam jumpa di channel Poin Berdaya. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat slide judul PowerPoint. Slide PowerPoint yang akan kita buat untuk nanti seperti ini. Sederhana bukan? Tapi bagi buat Anda yang pemula, ini adalah hal yang baru yang perlu dipelajari. Mari kita mulai. Jadi ini adalah tampilan awal slide PowerPoint. Ini kita buang dulu ya placeholder ini. Caranya, kursor saya taruh di sini, saya klik tahan, lalu seret ke pojok sini untuk memilih dua placeholder ini. Nah, keduanya terpilih, saya tinggal tekan delete. Nah, hilang. Baik, sobat sekalian, kali ini ada 3 teks yang akan kita masukkan sebagai bagian awal atau halaman judul dari presentasi kita. 3 teks tersebut adalah judul presentasi, kemudian nama pemateri, kemudian keterangan dari judul presentasi itu. Oke, caranya begini. Pergi ke menu home, kemudian ke drawing, lalu pilih dan klik text box di sini. Nah, fungsinya text box ini untuk mewadahi teks kita. Kita klik tahan seret ya, seperti ini. Lalu kita ketikkan judul paparan kita. Kali ini saya akan mencoba judul seperti ini. Membuat slide presentasi. Membuat slide presentasi. Nah, judulnya sudah jadi. Sekarang kita membuat unsur yang kedua. Lagi kita mengambil text box ya. Ini teks ini memuat nama pembawa materi atau pemateri. Boleh. Nah, ini silakan ditulis nama kita ya. Mungkin bisa ditambahkan gelar misalnya. Dan satu lagi kita buat text box ya untuk menulis keterangan dari judul, yaitu misalnya disampaikan dalam BIMTEK pembuatan media pembelajaran. Nah, apakah ini cukup? Ya, tentu belum. Ya, tidak mungkin kita mengawali presentasi kita dengan slide seperti ini. Kita perlu memformat slide ini supaya memiliki penampilan yang lebih menarik dan nantinya bisa memikat audiens kita. Kita mulai dari teks judul ini. Kita akan memformat teks judul ini dengan cara pilih placeholder. Nah, ini pilih. Nah, ya. Kemudian kita yang pertama mungkin pilih jenis fontnya. Mungkin di sini saya akan pilih papyrus. Sekarang size atau ukuran font ini akan saya perbesar dengan cara ini font size ya. Saya klik di sini, kita pilih kita ingin berapa. Misalnya 40 cukup. 40. Nah, cara tadi itu sebetulnya juga bisa diwakili dengan ini, increase font size atau decrease font size. Ya, silakan tinggal pilih saja. Kalau kurang besar, tinggal ini di-increase, ditingkatkan. Kalau ini diturunkan ukurannya. Nah, kalau saya biasanya lebih suka yang ini. Nah, saya buat menjadi 40. Oke, ini masih placeholdernya kurang luas, kurang lebar, kita lebarkan. Yang ini kita lebarkan ke sini sehingga cukup. Nah, lalu dalam keadaan masih terpilih, saya ingin membuatnya menjadi tebal. Nah,
Mungkin warnanya kita ganti menjadi merah. Nah, agar lebih manis, maka saya biasanya menambahkan efek bayang-bayang di sini atau shadow, text shadow. Nah, ini. Jadi ini fungsinya untuk memberikan bayang-bayang atau shadow pada teks yang terpilih. Nah, supaya kelihatan menonjol. Nah, lebih manis bukan? Oke, sekarang judul ini sudah menjadi sedemikian rupa, ya, sudah tebal, kemudian sudah ada bayang-bayangnya. Kemudian saya letakkan ini pas di tengah-tengah kiri kanan, ya, horizontal. Secara horizontal berada di tengah-tengah. Nah, biasanya judul seperti ini. Oke, sekarang saya akan ini memformat nama penulis. Caranya sama, kita menuju ke home, kelompok font, kemudian pilih nama font. Apakah papyrus juga? Ya, sekali lagi semua terserah Anda, ya. Saya mungkin coba pilih pakai agensi FB. Ya, agensi FB terlalu kecil, maka saya perbesar seperti ini. Tapi yang pasti jangan sampai besarnya menyamai judul. Nanti yang ditonjolkan menjadi hilang. Nah, segini saya rasa cukup. Yang penting sudah terbaca, ini placeholder bisa disebutkan. Nah, untuk penataan yang bagus, ini lebih baik, ya, posisi teks ini berada di tengah-tengah placeholder seperti ini. Ini misalnya saya lebarkan. Nah, caranya ya di centering di home ini, kemudian di paragraf, kelompok paragraf, lalu pilih ini center, ya, untuk mengetengahkan isi atau teks ini. Nah, sekarang teks ini berada di tengah-tengah placeholder, tetapi tidak berada di tengah-tengah halaman, ya. Untuk menaruhnya di tengah-tengah halaman, kita bisa geser ke kanan. Nah, ini ada garis bantu, ya, yang tegak dari atas ke bawah, yang berupa garis putus-putus. Ini menunjukkan bahwa teks atau placeholder yang kita pilih ini sekarang berada di posisi pas di tengah-tengah halaman secara horizontal. Oke. Kemudian ini mungkin kita taruh di sini, ya. Nah, biasanya di sini. Cukup? Oke. Sekarang teks keterangan judul. Teks keterangan judul ini mungkin kita taruh di bawah. Kita geser ke kiri sedikit. Nah, di sini mungkin cukup. Saya format juga, fontnya saya ganti misalnya papyrus seperti judulnya tadi. Kemudian saya buat miring. Kemudian fontnya saya perkecil sedikit menjadi 16. Kenapa? Karena ini tidak terlalu penting untuk ditonjolkan, dan ini hanya merupakan keterangan saja. Oh ya, biasanya untuk keterangan judul di sini ada tanda bintang, ya. Kita ketik bintang atau asteris, kemudian kurung tutup, spasi seperti ini. Kemudian di sini di judul ini sama, kita juga bisa tambahkan bintang dan kurung tutup. Nah, karena ini turun berarti kurang lebar placeholder, maka kita perlebar sedikit. Oke. Ini kita juga bisa tambahkan warna, ya. Mungkin warnanya kita buat merah juga. Perlu tebal? Boleh. Perlu shadow? Boleh. Nah, kemudian ini juga kita bisa beri warna, misalnya warna yang sama. Kita serasikan. Mungkin tidak perlu tebal. Nah, sobat sekalian, ini sebetulnya untuk sebuah judul paparan
sudah cukup. Artinya sudah cukup terbaca ya, sudah cukup terbaca. Tapi kalau kita berbicara soal performa atau penampilan sebuah paparan, ya masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan di sini ini. Apa? Ya. Yang pertama background. Background kita kali ini adalah berwarna putih. Mari kita bermain-main dengan background, kita ganti warna background ini. Mungkin bisa menjadi lebih menarik. Kita coba ya. Misalnya kita ganti background, caranya pergi ke desain. Sini. Kemudian kita pergi ke customize. Di sini ada menu format background, kita klik saja. Lalu di sini muncul nampan format background. Nah, kita fungsinya di sini untuk memberikan format kepada background. Fill diisi dengan warna solid. Warna solid itu satu warna. Misalnya dengan color warnanya kita pilih, kita coba-coba ya. Mungkin hitam. Nah, hitam sebetulnya bagus. Akan tetapi bayang-bayang dari teks tadi menjadi hilang. Kita coba warna lain yang agak terang sedikit, yang pasti tidak merah, mungkin kuning. Nah, kuning ini sangat menyala sekali dan ini juga saya rasa bagus. Atau kita ganti lagi, kalau merah itu pasnya dengan apa? Misalnya dengan hijau. Nah, hijau ini warnanya tidak mencolok ke mata ya, tapi teksnya sudah cukup terbaca dengan baik. Ya. Atau kita ganti lagi, misalnya dengan warna biru tua. Nah, biru tua, maaf ini, ya biru tua, dark blue, biru tua. Saya rasa warna biru tua ini bagus. Ya. Oke, apakah ini sudah cukup? Ini sebetulnya sudah cukup. Kenapa? Karena judul paparannya sudah terbaca dengan jelas dan nama penulisnya juga demikian dan keterangan judulnya juga terbaca juga walaupun tidak terlalu besar. Tidak masalah karena bukan di sini yang ingin ditonjolkan. Yang ingin ditonjolkan poinnya adalah di judul ini. Oke. Sekarang apakah masih bisa lagi ditingkatkan ini? Jawabannya pasti bisa. Bagaimana kita bisa mengisi ruang kosong ini dengan gambar misalnya, atau dengan bentuk-bentuk, gambar bentuk ya, atau dengan hal yang lain. Bagaimana caranya? Gambar apa? Ya, gambar sekali lagi terserah kita semua ya, mau diisi gambar apa, tapi kalau bisa memang gambar itu memiliki relevansi dengan teks yang ada di halaman ini, sehingga tidak asal gambar. Ya. Mungkin di sini akan saya tambahkan gambar dari laptop saya. Ya. Caranya bagaimana menambahkan gambar? Kita pergi ke ini, menu insert, kemudian di kelompok images ini, di kelompok images ini kita bisa masukkan gambar dengan mengklik insert pictures, dan di sini ada dua pilihan, yaitu this device sama online pictures. This device maksudnya kita mengambil gambar yang sudah ada di laptop ini, yang disimpan di suatu tempat. Sedangkan online picture, kita mengambil gambar secara online, ya. Akan tetapi harus dipastikan bahwa komputer atau perangkat kita terhubung dengan internet. Untuk contoh ini saya membuat atau memasukkan gambar dari this device atau dari perangkat ini. Saya cari gambar saya ya. Saya simpan di sini.
ini saya punya gambar seperti ini. Kita masukkan, klik insert. Nah, gambar ini terlalu besar ya, bisa kita kecilkan. Nah, sebelum kita kecilkan, lihat ya bahwa gambar ini ada teks ini yang tidak perlu. Ini bisa kita buang dengan cara apa? Dengan cara memotongnya atau crop. Kita crop gambar ini, kita pergi ke menu format ini yang di atas, Picture Tools. Ingat, Picture Tools ini tidak selalu muncul ya, dia hanya muncul ketika ada gambar yang dipilih. Sekarang pilihan gambar ini saya lepaskan ya, maka Picture Tools ini juga akan hilang. Saya coba saya lepaskan. Nah, gambar ini tidak terpilih sehingga di sini tidak ada, di atas ini tidak ada menu Picture Tools. Saya coba pilih lagi, lihat. Nah, ini ada Picture Tools terpilih dan ada format di sini. Nah, di bagian kanan di sini di kelompoknya size ada crop ya. Kita klik crop, maka akan muncul garis bantu crop di sini. Caranya yang bagian bawah ini kita klik, tahan dan seret ke atas untuk memotong bagian yang berwarna hitam ini. Kita lepaskan kalau sudah, dan kita lepaskan pilihan kita. Nah, sekarang gambar tersebut sudah tidak memiliki blok hitam tadi. Lalu gambar ini kita kecilkan ya, ukurannya secara proporsional. Caranya di handle ya, yang pojok ini ada handle. Kita klik, tahan dan seret ke arah diagonal ya, menuju ke arah diagonal kiri bawah. Kita mungkin sampai di sini ya. Oke, mungkin lebih kecil lagi sedikit. Nah, sekarang kita pastikan gambar ini berada di tengah-tengah secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, bagaimana untuk lebih pastinya menaruh gambar ini berada di tengah-tengah secara horizontal dan secara vertikal? Cukup mudah. Kita pilih gambar ini, kemudian di Picture Tools, Format, ya. Pilih kelompok Arrange, ya. Lalu pilih Lines, kita klik. Di sini ada banyak pilihan, ada Align Left, Center, Right, Top, Middle, dan Bottom. Yang perlu kita lakukan adalah 2 kali. Yang pertama, kita pilih Center, artinya memosisikan gambar ini tepat berada di tengah-tengah secara horizontal. Dan sekarang menaruh gambar ini tepat di tengah-tengah secara vertikal, caranya line middle. Nah, jadi gambar ini sekarang persis berada di tengah-tengah slide ya, baik dari atas bawah maupun dari kiri kanan. Sekarang kita lihat apakah posisi ini sudah bagus. Saya rasa kita perlu menurunkan sedikit ini ya. Kita pilih. Nah, kita pilih teks nama narasumber ini, kita geser ke bawah dengan menggunakan tombol panah bawah di keyboard ya. Nah, terus turun. Nah, saya rasa seperti ini sudah cukup. Nah, demikianlah sobat sekalian, cara membuat slide judul presentasi buatan kita sendiri. Sekali lagi, kalau Anda suka tantangan, maka mulai sekarang berhentilah minta bantuan untuk membuatkan slide PowerPoint kepada orang lain. Karena apa? Karena Anda sendiri bisa membuatnya. Kita belajar mulai dari awal. Apakah slide judul ini sudah cukup? Untuk kali ini saya bisa mengatakan bahwa slide ini sudah cukup. Akan tetapi pada video-video berikutnya saya akan tunjukkan bahwa ternyata gambar ini atau slide ini masih belum cukup. Kenapa? Karena masih banyak yang bisa kita lakukan dengan slide ini. Agar apa? Agar slide ini bisa memikat audiens, bisa melibatkan audiens dengan cara menambahkan animasi. Nah, pada video berikutnya saya akan coba tunjukkan bagaimana cara membuat animasi dari slide judul ini sehingga
presentasi kita akan menjadi lebih menarik. Sekian, semoga bermanfaat.